internet kamu bocor kemana-mana. Lakukan cara-cara ini agar internet kamu tidak sampai bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengamankan jaringan kita. Ya, dalam tanda kutip, agar tidak bocor kemana-mana. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan modem IndiHome ya, modem IndiHome tipenya Huawei HG8145 versi 5. Kebetulan aku sedang di rumah teman aku yang infonya wifi-nya passwordnya bocor kemana-mana. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Oke, sebelum kita masuk kita coba login dulu. Oke, kita login aja pakai. Perhatikan teman-teman, kalau dia untuk modem IndiHome, super adminnya tipe Huawei ini cuman dua ini teman-teman. Kalau kamu sudah coba pakai yang dua ini namun tidak login, itu artinya modem itu sudah dikunci. Nah, kebiasaannya setelah di-create modemnya itu akan otomatis terkunci dari pihak Telkomnya teman-teman. Ini salah satu pengamanan tingkat tinggi ya, sehingga kita tidak bisa ngubah-ngubah melalui super admin. Oke. Nah, jadi teman-teman, pada kali ini aku ingin menjelaskan bahwa untuk melakukan pengamanan itu memang tidak 100% bisa kita pastikan bahwa password WiFi itu tidak akan bocor. Namun kita bisa lebih safety atau meningkatkan peluang agar internet itu tetap tidak bocor keluar gitu. Nah, aku nggak pakai yang ini teman-teman ya. Ini hanya sebagai info. Aku pakai yang untuk user admin ya. Admin. Terus password bawahnya yang normal admin aja, kecil semua hurufnya. Nah, kita coba login dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita langsung fokus ke bagian WLAN atau WiFi ya. Karena pada video ini aku membahas bagaimana untuk mengamankan jaringan ini agar lebih aman. Nah, di bagian homepage ini kita coba klik di WiFi configuration ini dulu. Kita perhatikan. Nah, pada bagian ini sebenarnya untuk tampilan lebih mudah mengganti password. Cuman kita tidak ngecek ke sini, kita bagian advanced nanti teman-teman. Oke, kita bahas sedikit ini sebelum masuk ke menu utama. Pada bagian internet, di sini menampilkan data dari modem teman-teman ya. Berapa dapat IP gitu. Terus protokol IP-nya berapa, optical. Nah, kalau seandainya kita loginnya menggunakan super user, di sini nanti mungkin ada power atau redamannya ya teman-teman. Nah, ini LAN protokol atau modelnya itu GPON bukan EPON. Oke. Nah, lanjut pada bagian WLAN device atau WiFi device ini menampilkan berapa total pelanggan yang terkoneksi ke alat kita atau ke perangkat kita ya. Oke. Dan statusnya juga ada online, offline. Lalu dia juga terlihat koneksinya ke SSID berapa atau nama WiFi yang mana gitu. Ada SSID 2, SSID 3. Nah, kebetulan teman aku ini dia settingnya ada beberapa nama WiFi yang bisa digunakan. Oke. Nah, lanjut. Ini kita skip aja, sudah cukup rasa aku untuk perkenalan yang di bagian ini. Kita langsung ke advanced teman-teman. Oke. Biasanya kalau kita login menggunakan supradmin, di sini nih ada layer 1, layer 2 untuk LAN-nya. Untuk mengaktifkan port LAN 1 sampai 4. Dan bawaan modem IndiHome itu port 3-nya itu biasanya sudah langsung aktif, atau ada yang port 2 dan port 3 itu biasanya langsung aktif tergantung dari modemnya. Oke. Nah, pada bagian ini kita nggak terlalu ini juga, tidak terlalu fokus ke sini. Kita langsung masuk ke WLAN. Oke, pada bagian WLAN ini teman-teman, perhatikan. Nah, ini ada teman aku ini buat 4 nama WiFi. 4 nama WiFi untuk beberapa rumah di sekitarnya yang berbeda-beda. Oke, dia sudah mengikuti cara yang aku lakukan. Pertama, perhatikan nama WiFi. Oke, ini diaktifkan. Yang perlu diperhatikan pertama kali itu adalah number of associated device.
Nah, ini gunanya untuk mengizinkan berapa banyak pelanggan yang bisa terkoneksi atau berapa banyak user yang bisa terkoneksi ke perangkat wifi-nya. Oke. Lalu kita perhatikan lagi pada bagian sini, kita pilih yang ini teman-teman. WPA2 PSK atau PSK dan enkripsi modenya AES. Aku selalu saranin yang AES ya teman-teman daripada TKIP atau TKIP dan AES. Walaupun rekomendasi mereka tuh TKIP dan AES, tapi aku lebih suka pakai yang AES. Oke. Lalu pada bagian sini teman-teman, ini jangan di checklist ya teman-teman. Kalau terchecklist matikan saja. Oke. Nah, jadi pertama itu perhatikan maksimum numbernya. Jika kita hanya punya 4 HP di rumah, buat 5 atau 4 atau 5. Jangan terlalu banyak. Kalau sudah kita batasi perangkat, maka itu mengurangi risiko dia kebobolan. Itu yang pertama. Yang kedua, WPS modenya ini jangan diaktifkan. Oke, jangan diaktifkan karena ini bisa menyebabkan serangan dari aplikasi yang mengizinkan WPS mode. Oke. Lalu, kalau kamu punya tetangga yang mau connect ke WiFi, perhatikan kamu bisa buat nama WiFi baru untuk dia. Oke, misal ada 3 rumah, kamu buat aja SSID baru, terus kamu kasih pembatasan 3 perangkat, lalu kamu setting passwordnya. Oke, jadi sebenarnya simpel teman-teman. Yang perlu kita jaga itu total jumlah dari maksimum pelanggan yang connect atau maksimum user yang bisa connect, sama enable WPS ini perhatikan agar tidak diaktifkan sehingga tidak dapat melakukan penyerangan. Jadi pelanggan orang-orang yang jahat-jahat itu ataupun mereka pengguna-pengguna yang mau free wifi itu sulit untuk membobolnya tuh, kecuali dia share. Walaupun nanti dia share kode, jika kita sudah batasi, maka dia tidak akan connect teman-teman. Oke. Nah, dan satu lagi, ini bagian terakhir ini. Bagian terakhir ini yang perlu kamu perhatikan. Jadi ada 3 tadi ya, 3 poin penting. Oke, ada 3 poin penting. 1, maksimal jumlah user. 2, nonaktifkan WPS mode. 3, ganti user password login ke modem. Oke. Dimana cara untuk menggantinya? Bagaimana cara menggantinya? Klik sistem manajemen. Lalu pada bagian all password ini kamu isikan password lama, admin. Nah, passwordnya kamu buat password baru. Oke, kalau sudah kamu apply aja. Nah, ini meningkatkan keamanan jaringan kita teman-teman. Karena sulit bagi mereka untuk mengetahui user password ini. Jadi tidak bisa diutak-atik. Semisal dia pernah login atau pernah share barcode ke tetangga kamu, lalu dia masuk ke bagian sini. Nah, dia bisa utak-atik di bagian ini teman-teman. Dia bisa utak-atik di bagian ini. Dia buat nama wifi baru. Semisal kita fokus tadi di 2,4G, gelombang 2,4. Nah, dia fokus ke gelombang 5. Oke. Pada gelombang 5 ini dia aktifkan wifi-nya, tapi dia sembunyikan. Seperti ini, dia aktifkan, tapi dia sembunyikan. Jadi nama wifi-nya tidak muncul. Oke. Nama wifi-nya tidak muncul. Dan kita juga tidak memperhatikan. Dia hanya perlu mengcopy ini, menyesuaikan, lalu nanti login. Dan ini tidak dibatasi, 32 perangkat. Memungkinkan dia untuk bisa masuk ke perangkat wifi kita. Oke. Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu. 3 poin ini wajib kamu perhatikan. Apakah usernya sudah sesuai?
atau WPS modemnya sudah dinonaktifkan, dan apakah kamu sudah mengganti user password login ke modem. Semoga membantu teman-teman agar tidak ada kemalingan wifi lagi ya. Ya, oke. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.